Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 kelas 6 RPA Manajemen akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Kompensasi dan Ruang Lingkup Manajemen Kompensasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Saya Febianti Syadewi Sinaga, NIM 1912210030. Yang kedua ada Melasari, NIM 1912210007. Yang ketiga ada Rani, NIM 1912210005. Dan yang terakhir ada Rian, NIM 1912210043. Mari kita masuk ke bahasan materinya. Pengertian manajemen kompensasi. Menurut Cahyani, tahun 2005, halaman 77 sampai 78 mengemukakan manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan, dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Menurut Soedar Jadi, tahun 2009, halaman 115, mengungkapkan bahwa sistem pengupahan di Indonesia umumnya didasarkan pada 3 fungsi, yaitu A. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, B. Menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya, dan C. Menyediakan uang insentif untuk mendorong peningkatan produksi kerja. Faktor-faktor yang menentukan upah. Dalam menentukan sistem upah dan gaji, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu A. Masa kerja, B. Tinggi rendahnya produktivitas, C. Faktor profesionalisme, D. Faktor volume dan beban kerja, E. Tinggi rendahnya tanggung jawab atas wewenang dan jabatan, dan F. Aspek kepribadian. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Mela. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Salah satu fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia yaitu kompensasi atau pemberian upah. Kompensasi merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Semua upah dari tenaga kerja yang telah berkontribusi diatur oleh manajemen sumber daya manusia pada fungsi operasional ini. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Peranan kompensasi bagi manajemen. Kompensasi bagi manajemen terdiri dari gaji, bonus, dan fasilitas yang diberikan kepada manajemen sebagai imbalan terhadap waktu, tenaga, dan pikiran yang dicurahkannya kepada perusahaan. Kompensasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu kompensasi resmi, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, dan kompensasi tidak resmi, yaitu kompensasi yang diterima dari rekan kerja, misalnya pengakuan tentang kehebatannya. Tujuan manajemen kompensasi. 1. Memperoleh SDM yang berkualitas. 2. Mempertahankan karyawan yang ada. 3. Menjamin keadilan. 4. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. 5. Mengendalikan biaya. 6. Mengikuti aturan hukum. Dan 7. Meningkatkan efisiensi administrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. A. Kebenaran dan keadilan. Pemberian kompensasi disesuaikan dengan kemampuan,
kecakapan, pendidikan, dan jasa yang telah ditunjukkan kepada organisasi. B. Dana organisasi. Suatu organisasi dalam memberikan kompensasi kepada pegawainya harus disesuaikan dengan kemampuan dana yang dimiliki oleh organisasi tersebut. C. Serikat karyawan. Serikat karyawan merupakan simbol kekuatan karyawan dalam menuntut perbaikan nasib yang perlu mendapatkan perhatian. D. Produktivitas kerja. Semakin tingginya tingkat produktivitas seseorang pegawai, maka hal ini akan menjadi pertimbangan bagi organisasi untuk memberikan kompensasi. E. Biaya hidup. Organisasi juga harus memperhatikan biaya hidup karyawan beserta keluarganya. Artinya, perlu adanya penyesuaian pemberian kompensasi dengan biaya hidup. F. Pemerintah. Selaku pengayom masyarakat perlu ikut campur dalam penentuan kompensasi. Bagi seseorang pekerja, pemerintah harus membuat peraturan dan perundang-undang untuk dalam menentukan kompensasi. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas asas-asas kompensasi, di mana di sini menurut Hasibuan 2019, asas kompensasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asas adil dan yang kedua ada asas layak dan wajar. Di mana asas adil ini besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, dan risiko pekerjaan, serta tanggung jawab dan jabatan. Nah, untuk asas layak dan wajar ini, suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya, meskipun tolak ukur layak sangat relatif. Perusahaan dapat mengacu pada batas kewajaran yang sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah dan aturan lain secara konsisten. Untuk selanjutnya, menurut Triton, kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan yang pertama, ada kompensasi yang bersifat finansial, dan selanjutnya adalah kompensasi yang bersifat non-finansial, di mana kompensasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dalam penerapan manajemen kompensasi. Terdapat rasa keadilan dan pemerataan pendapatan dalam perusahaan. Selanjutnya, setiap pekerjaan karyawan dinilai melalui proses evaluasi dan pekerjaan dan kinerja. Selanjutnya, mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan sistem kompensasi yang baru juga harus dapat membedakan mana karyawan yang berprestasi baik dan tidak dalam golongan gaji yang sama. Baiklah teman-teman, demikian presentasi materi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, demikianlah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.